Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul pengembangan sistem informasi pendukung aktivitas ITSM dengan menggunakan ITIL versi 3 pada tahap service design dan fase availability management dan capacity management menggunakan metode iteratif dan incremental. Saya awali dengan latar belakang tugas akhir saya. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sangat mempengaruhi berbagai proses bisnis. Dengan perkembangan TI, proses bisnis di setiap perusahaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu keuntungan dari perkembangan TI adalah penyampaian informasi lebih cepat, dan manfaat ini sudah diterapkan di berbagai institusi dan perusahaan. Namun pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang berorientasi bisnis saja. Institusi pemerintahan juga telah memanfaatkannya. Pemanfaatan teknologi informasi di institusi pemerintahan antara lain adalah sebagai alat bantu untuk proses administrasi. Maka itu dibutuhkan IT governance untuk mendukung proses bisnis yang ada di dalam institusi pemerintahan. IT governance mampu membuat proses bisnis menjadi lebih transparan dan memaksimalkan keuntungan. Pemerintah Kota Bandung merupakan institusi pemerintahan yang sedang dalam proses penataan kembali proses bisnis dan sistem birokrasinya. Namun dalam pelayanannya belum terintegrasi secara menyeluruh menggunakan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan beberapa komplain dari user atau customer dan tidak ada dokumennya, standar dokumen untuk pengadaan, dan masih menggunakan dokumen secara fisik atau manual. Maka dari itu diperlukan suatu best practice untuk mengevaluasi tata kelola yang ada di dalam pemerintahan Kota Bandung. Salah satu best practice yang dapat dan banyak digunakan adalah ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. ITIL secara khusus dan spesifik melakukan pengkajian terhadap fungsi operasional dan atribut organisasi yang diperlukan dalam layanan. Keuntungan menerapkan ITIL sangatlah banyak. Perusahaan secara signifikan dapat menghemat biaya, meningkatkan proses, dan meningkatkan pelayanan. Pada tugas akhir ini, saya ingin menerapkan ITIL di dalam Pemkot Bandung khususnya, namun hanya pada tahap service design. Service design berguna untuk mendesain layanan-layanan TI sesuai dengan acuan tujuan bisnis dari pelanggan. Service design juga memberikan panduan kepada organisasi atau perusahaan untuk dapat secara sistematis dapat mendesain dan membangun layanan TI. Di dalam service design itu sendiri terdapat beberapa proses yang menunjang pembentukan desain sebuah sistem. Adapun proses tersebut adalah Service Catalog Management, Service Level Management, IT Service Continuity Management, Capacity Management, Availability Management, Supplier Management, dan Information Security Management. Pada tugas akhir ini, saya hanya melakukan penelitian pada proses Availability Management dan Capacity Management. Availability Management itu sendiri berfungsi untuk mengatur dan memastikan layanan TI selalu tersedia ketika pengguna membutuhkan layanan tersebut, sehingga kualitas layanan selalu sesuai dengan standar yang berlaku. Availability Management itu sendiri bertujuan untuk memaksimalkan kapabilitas dan infrastruktur dan layanan TI. Pada Availability Management terdapat dokumen yang bernama Availability Improvement Plan yang berisi kriteria apa saja yang diperlukan di dalam perusahaan untuk mengisi ketersediaan layanan di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah Capacity Management. Itu berfungsi untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah secara tepat waktu dan tepat anggaran, sehingga proses pengadaan menjadi lebih terencana dan mampu mencari solusi permasalahannya yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur dan peningkatan beban penggunaan yang tidak diantisipasi. Dalam prakteknya,
Capacity management berkaitan erat dan manajemen ketersediaan atau availability management. Capacity management itu tersendiri memiliki dua dokumen, yaitu capacity plan dan capacity forecasting plan. Capacity plan berisi tentang perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat satu layanan. Sedangkan capacity forecasting plan berisi perangkat apa saja yang dibutuhkan di masa yang akan datang ketika suatu layanan telah berkembang secara infrastrukturnya. Pada pembuatan availability improvement plan, tahapannya itu pada tahap service level manager sebelumnya mengisi dokumen yang bernama service level requirement. Setelah dokumen service level requirement telah dibuat dan telah disetujui oleh kepala bagian, maka availability manager baru bisa mengisi availability improvement plan. Setelah itu prosesnya hampir sama seperti membuat service level requirement, yaitu mengajukan kepada kepala bagian. Begitupun dengan capacity plan dan capacity forecasting plan. Namun perbedaannya, capacity plan dan capacity forecasting plan disusun oleh capacity manager. Kemudian metode dan arsitektur. Pertama, arsitektur. Arsitektur yang saya gunakan yaitu J2EE. J2EE berbasiskan pada Java yang menyediakan sebuah lingkungan aplikasi yang bersifat reliable dan stabil serta dapat dijalankan pada beberapa lingkungan sistem operasi. J2EE membagi arsitektur perangkat lunak ke dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama user interface. Itu yang dapat dilihat yaitu client mesin. Bagian ini merupakan komponen yang berhubungan langsung dengan pengguna. Dalam hal ini digunakan halaman web HTML dinamik. Yang kedua itu Java EE server. Komponen ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu web tier dan business tier. Web tier direpresentasikan lewat penggunaan JSP atau Java Server Page, sedangkan business tier merupakan sebuah abstraksi dari kegiatan-kegiatan yang ada yang dalam proses bisnis di perusahaan. Dalam hal ini digunakan servlet. Java EE Server sendiri merupakan sebuah server yang mendukung teknologi Java. Yang ketiga yaitu database server. Komponen ini merupakan tempat penyimpanan data yang dibutuhkan. Lalu metode yang saya gunakan yaitu metode iteratif dan incremental. Metode ini merupakan hasil pengembangan dari model waterfall, di mana pada model ini dibuat lebih sederhana atau mini waterfall. Tujuan penyederhanaan agar pengembang memiliki keleluasaan dalam menyelesaikan tahapan yang lebih utama. Selain itu, dalam model ini, testing dapat dilakukan pada tiap bagian, sehingga kesalahan atau kekurangan dapat diketahui lebih dini. Alasan pengembang menggunakan metode iteratif dan incremental adalah agar saat pengembang melakukan penelitian dapat dilakukan secara berulang dan di setiap perulangan tersebut terdapat peningkatan kinerja. Metode ini bermula dari suatu proses perencanaan dan berakhir pada proses penempatan, di mana terjadi interaksi di dalamnya. Salah satu yang menjadi kelebihan dari metode ini adalah menjadi best practice pada pengembangan aplikasi perangkat lunak modern dan cocok untuk berbagai perusahaan dan proyek. Fase-fase yang terdapat dalam metode iteratif dan incremental yaitu pertama fase inception. Fase inception dilakukan untuk membangun kasus bisnis untuk sistem dan membatasi ruang lingkupnya. Kasus bisnis ini meliputi kriteria keberhasilan, penilaian risiko, dan perkiraan sumber daya yang dibutuhkan dan menampilkan tanggal kejadian penting. Output dari fase ini adalah sebuah dokumen analisis. Yang kedua, fase elaboration. Tujuan dari fase ini adalah untuk menganalisa masalah domain yang telah dideskripsikan pada fase inception. Output dari fase ini adalah dokumen analisis dan dokumen desain.
Yang ketiga yaitu fase construction. Pada fase construction, semua komponen dan fitur aplikasi dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam produk, dan semua fitur telah diuji. Pada fase ini terjadi perubahan yang sebelumnya merupakan pengembangan berupa intelektual, dan pada fase ini menjadi pengembangan produk. Output dari fase ini adalah dokumen analisis, dokumen desain, dokumen coding, dan dokumen testing. Dan fase keempat yaitu fase transition. Tujuan dari fase transition adalah untuk memperkenalkan produk yang telah dihasilkan ke pengguna. Output dari fase ini adalah dokumen analisis, dokumen desain, dokumen coding, dokumen testing, dokumen produk, dan dokumen user manual. Lalu masalah apa saja yang saya angkat pada tugas akhir ini? Yang pertama itu bagaimana membangun sistem informasi dan mengimplementasikan ITIL versi 3 pada tahap service design dengan domain availability management dan capacity management dengan menggunakan Java Enterprise Edition teknologi dan menggunakan metode iteratif dan incremental. Yang kedua yaitu bagaimana membangun arsitektur multi-tier dan menggunakan Java Enterprise Edition teknologi pada domain availability management dan capacity management di dalam ITIL versi 3. Tujuan dari tugas akhir ini yaitu membangun sistem informasi dengan mengimplementasikan pada domain availability management dan capacity management pada fase service design di framework ITIL versi 3 dengan menggunakan Java Enterprise Edition teknologi dan metode iteratif dan incremental. Yang kedua itu mengimplementasikan arsitektur multi-tier dengan menggunakan Java Enterprise Edition teknologi pada domain availability management dan capacity management pada fase service design di framework ITIL versi 3. Lalu berikutnya adalah model konseptual. Pada pengerjaan tugas akhir ini, inputnya yaitu tugas akhir ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya, yaitu penerapan sistem informasi pada framework ITIL versi 3 pada tahap service strategi, yaitu tahap sebelum service design. Kedua langkah strategisnya yaitu penguatan sistem penjaminan mutu melalui implementasi tata kelola sesuai dengan prinsip good governance. 3 itu kondisi pada saat ini Pemkot Bandung belum menerapkan best practice ATSM sehingga dokumen yang digunakan masih berupa dokumen fisik atau masih menggunakan pengisian manual. Acuannya atau best practice yang digunakan Framework Information Technology Infrastructure Library versi 3. Dan teknologi yang digunakan adalah Java Enterprise Edition, Strat 2, EJB, Arsitektur Multi-Tier, dan SQL Server 2008. Proses dalam tugas akhir ini, subjek atau studi kasus yang digunakan dalam tugas akhir ini itu pemerintah Kota Bandung. Lalu objeknya framework ITIL versi 3 tahap service design pada proses availability management dan capacity management, metode pengembangan sistem, iteratif, dan incremental. Lalu output dari tugas akhir ini yaitu sistem informasi pendukung ITSM dengan framework ITIL versi 3 tahap service design. Sistematika penelitiannya, fase awal dimulai dengan tahap identifikasi. Tahap identifikasi ini terdiri dari studi literatur penelitian sebelumnya, lalu merumuskan masalah sesuai dengan studi kasus yang digunakan. Setelah itu menentukan tujuan penelitian, apakah penelitian ini dapat bermanfaat atau tidak. Setelah
lalu melakukan yang di dalamnya salah satunya melakukan observasi dan membuat ruang lingkup penelitiannya. Lalu masuk pada metode penelitiannya, yaitu fase pertama, inception. Pada tahap inception ini terdiri dari 5 proses, yaitu pemodelan bisnis, analisis kebutuhan, analisis desain, implementasi, dan pengujian. Kelima tahap tersebut akan dilanjutkan pada tahap fase berikutnya, yaitu fase elaboration. Namun pada fase ketiga, pada fase construction, tahap yang dilanjutkan hanya tahap proses implementasi dan pengujian, karena construction ini lebih ke dalam pembentukan suatu produk. Lalu pada fase terakhir, pada fase transition, dilakukan kembali analisis kebutuhan, analisis desain, dan implementasi dan pengujian. Ini dilakukan untuk melihat apakah masih ada fungsi-fungsi yang belum atau masih dapat diperbaiki. Setelah itu baru masuk pada tahap penutup, yaitu kesimpulan, saran, dan selesai. Kesimpulan, sistem informasi pendukung ETSM dengan menggunakan framework ITIL pada tahap service design dengan domain availability management dan capacity management. Lalu terbentuknya arsitektur multi-tier pada sistem informasi pendukung ITSM dengan framework ITIL versi 3 pada tahap service design dengan domain availability management dan capacity management telah terimplementasi. Yang ketiga itu modul katalog management, yaitu kumpulan dokumen yang telah dibuat berdasarkan konsep ITIL versi 3 dan dokumen supplier yang digunakan untuk mempermudah dalam proses pencarian supplier. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.